pengajian pimpinan duduk hampir lebih dari 1 jam kok rasanya nggak nyaman begitu. Mohon izin berdiri. Penyakit 55 kilo ke atas kalau duduk lama itu geser peng 100. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati ayah bunda keluarga besar SD Muhammadiyah Jogokarian Yogyakarta. Yang saya hormati Ustadz Ustazah yang menemani saya, mungkin ini udah pada siram. Kepala sekolahnya belum mandi, saya mohon maaf begitu. Karena qadarullah ini baru ruwet di Muhammadiyah Jogja Expo di CEC. Monggo nanti bisa dirawui, ada pengajian-pengajian dan juga ada kegiatan besok pagi gowes dan juga hari Ahad nanti runner semuanya. Alhamdulillah saya humas dengan bendahara, jadi nggak apa-apa, dinikmati pokoknya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih rawuhnya di Jumat yang insya Allah berkah, Jumat yang akan membawa manfaat untuk kita semuanya, menyempatkan untuk menyapa kami selaku mitra terbaik ayah bunda semuanya. Sambil menunggu narasumber yang sesungguhnya, saya ingin matur. Soalnya sudah ada 16 WA masuk ke saya dalam 2 jam menikah. Anakku kok urung entuk nomor ujian. Salah satu materinya di situ. Kenapa saya nggak pakai mic? Soalnya tetangga denger banget. Saya harus menjaga nama baik bunda semuanya. Pendidikan terbaik lahir dari kerjasama yang kuat antara rumah dan sekolah. Bersama kita bisa menciptakan masa depan yang gemilang untuk anak-anak kita. Ini pengajian yang insya Allah terakhir sebelum dibangun, karena nanti Senin besok sudah dibangun di belakang menika, jadi di pendopo menika Senin terakhir insya Allah. Nanti mudah-mudahan nanti malam mohon doanya clear dengan masyarakat, berarti kita nggak menunda, tapi kalau belum clear berarti masih menunda lagi gitu. Tantangan itu harus ada, nek nggak ada tantangan nanti saya mati ya Nanda. Hidup itu harus penuh tantangan ya. Next. Nah ini yang mau sedikit saya bahas, mohon maaf ya, saya sedikit bahas bunda dulu. Bunda, nyon sewu. Kondisi saya memang sampai dengan besok pembangunan selesai itu tidak selalu ready HP. Jadi kalau saya slow respon menikah untuk akhir-akhir menikah bukan berarti saya nyekip, berarti ada tumpuan WA dari handphone saya yang memang belum saya jawab. Mungkin saya mencoba untuk memaklumi karena kita itu kebak sebagai seorang bunda, wes ngurusi omah, kumbahan, anak, suami, wes semuanya pokoknya kita itu. Nah saya mohon maaf, saya belum bisa fast respon. Nanti monggo langsung japri kepala bidang saya. Kalau terkait dengan ini saya agak slow respon sampai nanti Desember tanggal 15. Bukan berarti saya tidak akan membalas, saya membalas tapi agak slow respon gitu. Nanti kalau sudah selesai mohon izin nuzul, minta tolong nanti pintu ditutup yang sebelah sana. Next lagi. Nah, ayah bunda, tadi pagi saya mencoba di tengah-tengah padatnya. Hari ini saya sampai dengan jam sekian sudah ada di 13 tempat acara. Saya mencoba untuk evaluasi anak-anak. Dan ternyata saya menyampaikan apa adanya, ada beberapa evaluasi dari sekolah itu terkait dengan sholat. Yang pertama, anak-anak kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, saya tidak menyebut 6 nggih. Alhamdulillah masih perlu pendampingan kita. Ternyata mereka belum bisa mandiri. Sholat mereka bolongnya ketika tidak dibersamai oleh kita. Saya sampaikan yaitu di maghrib, ngisak, dan juga subuh. Saya sudah minta wali kelas untuk mendata. Hari ini ada data anak-anak yang sholatnya masih nek kober karo nek eling, sama satu lagi yaitu bullying. Saya tindak tegas kalau bullying, harus selesai. Kalau nggak selesai nanti Bu Fika yang menyelesaikan. Saya begitu.
Nah, nanti mohon izin, saya tidak perlu menyebut nama di sini. Kalau saya tampilkan dari report-report ayah bunda, nanti tidak membawa nama baik yang jadi tidak baik, begitu. Nah, ada beberapa anak yang saya temui ternyata belum ada pilot project di rumah, belum ada yang di apa ya istilahnya, dicontoh di rumah. Nanda, saya matur sama bunda, meskipun ini ada ya, kita itu luar biasa Anda. Kita adalah ibu madrasah pertama. Ibu adalah tiang keluarga dan inspirasi kekuatan. Jadi pilihannya sekarang kita harus kuat tanpa sambat. Begitu. Kita harus kuat tanpa sambat. Beberapa anak saya tanya siapa yang selalu menyuruh kamu sholat? Jawabannya adalah bunda. Gitu. Bunda Us. Kenapa bunda kamu benci tapi kamu sayang? Karena setiap hari itu subuh terus loh Us gitu. Tapi ketika kemarin saya ketemu kelas 5, 6, tenang aja ndak. Maaf nih ya. 100% anak-anak kita ketika sukses ingin mengantarkan panjenengan ke tanah suci. Ini Masya Allah. Untuk menuju ke sana harus luar biasa. Harus jadi bunda yang inspiratif, harus jadi bunda yang luar biasa. Bahagia seorang ibu adalah obat paling ampuh. Makanya bunda harus bahagia. Seumrek apapun kita harus bahagia. Kita harus bakoh seperti hanya tiang menikah. Tiang menikah itu kalau misalnya nggak ada, ini masih bisa berdiri tapi nggak kokoh. Tapi kalau yang pojok-pojok ini kalau nggak ada rubuh semuanya. Maka bunda itu tiang-tiang utama ini. Saya hanya berpesan, bukan berniat untuk menggurui karena saya juga masih belajar. Mari ndak kita dampingi anak-anak kita. Ayah, saya nderek sholatnya anak-anak dan juga karakternya anak-anak. Problematika saya tadi bullying. Setelah 1 bulan saya tidak melaksanakan apel karakter, ternyata bullying kita meningkat sangat drastis. Data di saya ada 49 siswa pelaku bullying. Sebenarnya kalau menurut bunda mungkin menyi-menyi. Karena apa? Saya tuh dipanggil luus dengan plesetan ayah. Buat saya itu tidak sepele. Nggak boleh. Plesetan nama itu nggak sepele. Ada lagi yang kelas 1 itu maju tiba-tiba katanya menjadi korban bully. Kenapa? Pipinya kayak bakpo terus diuneng-uneng sama kakak kelas. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kita harus menerima utuh ke anak. Saya ada kejadian yang sangat tidak baik begitu. Kemarin saya masih di sekolah, kemudian saya lanjut ke PP, kemudian lanjut ke PWM. Di tengah-tengah jalan saya kembali ke sekolah lagi. Di sekolah saya baru 5 menit belum ada, saya ditelepon anak saya berdarah banyak banget. Kemudian kepalanya melentung. Saya langsung ambil anak saya. Kebetulan saya sore masih ada rapat di luar. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan saya baru tabayunkan malam, Ustazah, anak saya kenapa? Saya pengen lihat CCTV-nya. Maaf, sebenarnya saya nggak pengen matur Mama Vika karena baru sibuk. Ya nggak bisa. Saya yang bayar sekolah ya saya harus dikasih tahu. Tapi saya terus tidak ngereok jam 2:30 kejadian jam 2:30. Oh no, oh bos, anak gue bayar 1.800.000 kok kayak ngene kejadiannya. Nggak gitu. Saya coba untuk berakal sehat dulu begitu. Setelah saya mendengar, saya lihat CCTV ternyata anak saya dijongkong ke temennya dan kena lingir apa namanya? Loker tas bener. Sininya kena lingir apa namanya? Pojok dinding. Sininya kena karena jatuhnya 2 kali diet ya, ke depan ininya kena pojokan tas, loker tas. Saya ngeliat CCTV-nya aja, pantas baju anak saya dicuci, mungkin karena sudah banyak darahnya, begitu. Alhamdulillah udah dapat penanganan dan saya tidak protes sama sekali, saya masih percaya sama sekolah. Begitu. Berikutnya, next, Pak Rizky. Berikutnya. Nah, ini dah. Ini ada 5 yang saya titipkan kepada Ananda. Yang pertama, salam senyum sapa. Saya tidak tahu. Setelah 1 bulan lebih saya tidak melakukan apel karakter, saya itu kayak bangsa yang kulitnya sangat tidak terlihat atau malah jin, saya nggak tahu. Saya nggak pernah disapa sama anak-anak kalau ketemu di jalan. Ini ada apa ya? Ini ada apa ya? Kalau nggak salimnya ke susu-susu, gelak nanti assalamualaikum, udah pakai 1 tangan terus membobar gitu ya. Tadi saya tekankan, silahkan bertemu dengan Bu Vika dengan us-us yang lain, silakan untuk senyum, salam dan sapa, dan mohon ini dikuatkan di rumah terkait hal tersebut.
Saya baru sukses kelas 6. Mungkin kelas 6 sudah ono rasa wedi nek rasa apa karo Bu Vika, kok Bu Vika dadi singa medeni gitu ya. Enggak ya nak ya, tak rasani. Nah, enggak, kelas 6 sudah luar biasa memberikan teladan. Monggo kelas 1 sampai 5 dan saya matur top skor bully terbanyak adalah kelas 4B dan kelas 5. 5B dan 4B itu terbanyak. Dan juga terbanyak tidak sholatnya. Saya berat menyampaikan, tapi saya sampaikan supaya nanti ada evaluasi gitu nggak. Kemudian ibadah sama murojaah Anda, alhamdulillah kelas 1, 2, 3 ini sudah banyak yang mencapai hampir bisa ditarget nanti di kelas 3 ini kelas 1 bisa sampai 3 juz. Saya sampaikan sama Usnisa sama Usamin, bisa nggak nanti kelulusan anak-anak kita yang di kelas 32 ini karena orang tuanya istiqomah, feedbacknya luar biasa, di 3 juz bisa nggak Us? Mudah-mudahan bisa. Minimal 3 juz ya Bu, kalau 5 dan 6 bonus. Nah, saya tunggu menikah kelas 5, ini kelas 6 sudah luar biasa Bapak Ibu walinya. Tepuk tangan untuk wali kelas 6. Insya Allah kelas 6 nanti akan wisuda 100% bersama Usnisa di pimpinan daerah Muhammadiyah karena 2 juz. Tepuk tangan. Jadi pilihannya ada 2 ndak, intelektual atau religius. Nek ora loro-lorone kabeh berarti PR-nya di kita. Kan begitu ya. Nah, di murojaah ini saya minta anak-anak bisa belajar 4 jam di kelas 5 dan 6. Tadi ngacung yang tidak 4 jam masih banyak. 4 jam ini suwe, jangan blendrek di satu momen. Misalnya kita ambil jam 7 sampai jam 9, subuh bisa diulang lagi, pulang sekolah bisa diulang lagi, itu sudah termasuk belajar. Murojaah sudah termasuk belajar nak. Maka saya sampaikan kamu jangan capek, karena di luar sana banyak yang capek cari kerjaan. Di luar sana banyak yang kesulitan capek cari uang. Maka kamu jangan capek untuk berjuang meniti masa depan kamu, karena masa depan kamu tidak bisa diulang titik. Begitu. Jadi ndak, buat saya kesimpulan menjadi seorang ibu itu kalau saya pribadi hanya satu. Saya tidak mau anak saya gagal. Maka saya mau mati-matian, saya mau berjuang sekeras mungkin untuk masa depan anak saya. Sekalipun saya teler, sekalipun saya capek ketika anak saya belajar, saya berusaha untuk mendampingi. Ini moto hidup saya. Ngapain saya cari cuan kalau anak saya nggak terperhatikan. Begitu. Kemudian berikutnya terkait dengan habit mujonta. Habit mujonta nanti akan di-share kembali, meskipun itu sudah ada di Bunda, meskipun sudah di notis Bunda, nanti dari Ismuba dan kesiswaan akan share terkait dengan penguatan habit mujonta. Anak-anak yang hafal luar biasa lagi-lagi di kelas 6. Masya Allah banget, kelas 6 itu 1 sampai sekian hafal habit mujonta itu. Kelas bawah apa ya kalau apanya sampai 100 tak tunggu tekanku jam 9 ora sido pelajaran no, kamu saya gitu. Jadi ini habit mujonta itu untuk dibiasakan dah. Contoh sederhana, di atas saya itu ada kelas yang selalu kalau awal-awal kalau memasukkan kursi kepada meja itu selalu grok. Lah di atas saya kan otomatis terdengar sekali. Saya hanya WA. Besok bawahnya dikasih karet aja apa ya kursinya. Hari berikutnya sudah nggak berbunyi, begitu. Karena anak-anak tuh rata-rata kalau mau masukkan, gitu loh, nah. Ya nggak apa-apa, hobi bal-balan mau gimana lagi gitu ya. Cuman bagaimana nanti kita pendekatan secara psikologi ke anak-anak karena anak-anak itu harus bahagia. Berikutnya terkait belajar adalah kewajiban. Ini saya sampaikan dah. Kalau kelas 1 belum belajar sebenarnya terlambat. Kami mencoba membiasakan anak-anak di usia 3 tahun itu 2 jam, alhamdulillah jalan. Bisa enggak? Jadi kelas 1 itu minimal 2 jam tiap malam dibiasakan off. Meskipun belajar dia mewarnai, meskipun belajar dia murojaah, meskipun belajar dia apapun, tapi kuatkan literasi dan numerasi anak-anak dari mulai kelas 1. Kalau nanti capek masa sekolah tekan jam 3 bar kuilas meneh bar maghrib meneh, iya. Kalau nggak capek nggak sukses enggak? Gitu. Jadi saya selalu sampaikan sama anak saya, kamu kalau nggak capek nggak sukses. Jadi harus capek untuk sukses. Orang di luar sana itu banyak berebut kursi untuk sukses. Jadi kamu harus mengalahkan ribuan. Kemarin saya searching dan sudah saya sampaikan anak-anak kelas 5-6. Nak, kamu harus ngalahin berapa ratus juta di kota Yogyakarta untuk mendapatkan kursi di SMP terbaik. Saya sampaikan itu sama anak-anak. Jadi biar anak-anak bisa menganalisa. Kemudian yang poin kelima adalah hormat dan patuh sama orang tua.
Kelas 45 saya tanya masih guya karo guyu, kalau jawab enggak ya kalau disuruh sama Bunda belajar itu. Ya kalau kadang jawab, kadang sama enggaknya banyak, kadangnya apa banyak enggaknya. Ketak-ketik itu sama saya. Jangan dijawab karena surga ada di telapak kaki Bunda. Saya sampaikan itu, nanti mudah-mudahan dari 5 ini saya minta tolong ayah, saya minta tolong bunda untuk dibiasakan di rumah terkait hal tersebut supaya goal kelulusannya nanti itu sesuai dengan visi misi kita membawa Mujunta menjadi generasi emas 2045. Jujur enggak? Saya sampaikan ini. Sukses Primagam, Neutron, sukses GO dan lain-lain itu sudah mempelajarkan tentang intelektual. IPA, matematika, bahasa Indonesia, ya saya tahu itu. Tetapi karakter itu tidak ada yang mengajarkan dimanapun kecuali kita. Ini poin yang penting. Nggak ada bimbel karakter itu, nggak ada. Sampai saat ini nggak ada. Kecuali bimbel public speaking ada. Kemudian poin yang berikutnya yang harus kita pahami bersama, pendidikan di Indonesia itu masih menganut pada kecerdasan intelektual. Bukan berarti saya monoton untuk kemudian Bu Vika kok nekat toh iso kon apalan yo kon itu enggak, tapi yang namanya usaha itu wajib karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian dalam tabayunkan terkait dengan kartu ujian supaya ini tidak viral di sosial media dan tidak diviralkan karena tadi siang saya sudah ditelepon oleh salah satu DPRD Kota Yogyakarta. Salah satu DPRD Kota Yogyakarta kebetulan bestie saya telepon bahwa saya tidak mengizinkan anak untuk mengikuti STS. Saya baru di jalan. Mas, kowe percaya karo aku? Nek kau ngono nek rasa perlu ditabayunkan. Jenengan percaya karo aku? Ora, Mbak, lah ngopo telepon aku nek percaya karo aku gitu loh. Nanti tak telepon, tapi engko sik. Aku tak tekan sekolahan sik, saya dari Pringgo Kusuman, nanti sampai sekolah saya telepon. Ndak, ayah nyon sewu, Mbok. Jangan tiba-tiba lapor. Saya nggak apa-apa dilaporkan, itu sudah biasa. Cuman melihatnya itu sekarang semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Saya matur apa adanya bahwa piutang wali murid untuk SPP itu tembus nyaris 200 juta. Kalau saya mengukur pada diri saya sendiri, mungkin Allah Bu Vika, utangku kan 1 bulan SPP toh, utangku 2 bulan SPP toh, utangku 3 bulan SPP. Tapi ternyata dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tembus sampai dengan 200 juta. Di mana SPP ini saya gunakan untuk menggaji guru. Saya baru bangun, ini nanti saya cerita juga terkait pembangunan ini, saya mohon izin juga. Jadi saya mohon maaf, saya tidak sedang melarang anak-anak untuk ikut ujian STS kalau tidak lunas. Boten, sekolah tidak melarang. Tapi karena saya belum berbicara daftar ulang loh, saya baru berbicara terkait dengan SPP. SPP itu bahkan ada wali, mohon maaf ini ada sekitar 3 wali itu yang dari kelas bawah belum bayar sampai dengan kelas atas. Saya jadi bingung di sini begitu untuk mengakomodir semuanya supaya semuanya jalan. Gaji guru juga jalan, kita juga jalan. Mungkin buat Bunda 200.000, 300.000 tidak sedikit, itu sedikit, tapi buat kami dikalikan sekian itu banyak. Nah ini yang repot. Maka saya sampaikan monggo dimaksimalkan dulu. Saya dibantu untuk dimaksimalkan dulu supaya mengurangi vertigo saya. Jadi mboten sah laporan ke dewan, mboten sah itu tidak solutif. Saya sudah pernah kok dilaporkan ke ombudsman juga pernah. Tapi alhamdulillah nggak ada yang membela karena tahu bahwa ini sekolah swasta. Sekolah swasta, kalau sekolah swasta itu memang Bunda sudah tahu SOP-nya seperti apa. Tadi ada yang menyampaikan lagi, kenapa toh pemberitahuannya mendadak? Lah itu kan kewajiban, haknya sudah diberikan tonda. Masih mending enggak? Saya itu kalau belum bayar SPP, kemarin saya sampaikan sama Pak Wahyu. Setiap bulan kalau saya belum bayar SPP, per menit saya tuh di WA sistem, per menit. Silakan membayar, silakan membayar, silakan membayar, silakan membayar terus gitu loh. Jadi tangting ngopo tuh ternyata itu adalah tagihan dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Saya bayar belum berapa, cuman sebulan. Yang harusnya jatuh tanggal 20 nanti karena STS-nya maju, maka saya harus maju. Ya saya lakoni karena memang saya sudah harus samina wa ta'na. Jadi Bunda, sekali lagi saya tegaskan nggih, Bunda tuh boleh kok telepon saya, Bunda boleh WA saya. Kalau misalnya sampai anggota dewan tuh khawatir saya cuma 1 sampai mana-mana.
yang itu muaranya pada kredibilitas SD Muhammadiyah Jogokaryan. Padahal kebijakan saya tidak seperti itu. Jadi mohon bisa dimaksimalkan. Kalau nanti Bunda tidak bisa menyampaikan pembayarannya, begitu ya. Sementara bertumpuk terus, apa enggak nanti semakin ke sana semakin berat. Gitu enggak? Iya, itu yang saya khawatirkan di situ. Jadi tolong saya dibantu. Saya tuh nggak apa-apa, mau diapa-apakan tuh saya, meskipun posisi saya sekarang baru kebak, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Saya hadapi dengan senyuman. Nanti saya ketemu tak temui dulu wali. Next, karena sudah ada tamu, saya next kan. Next. Nah, Bunda, ini ayah saya matur untuk kelas 1-2 nanti insya Allah kena dampak pembangunan. Pun mboten sah sambat, kami antisipasi. Jadi begini ndak? Sekitar 2 minggu yang lalu saya mendapatkan telepon dari kementerian bahwa kita mendapatkan 2 ruang kelas baru dan 3 rehab. 3 rehab yang dimaksud itu adalah ruang kelas bawah yang ada di kampus 2 yang sekarang dipergunakan anak-anak kita kelas 1 dan kelas 2. Kenapa wes apik banget kok yang dadak direhab? Itu ditanya mawon langsung sama kementerian, saya tidak bisa berargumen. Kemudian dari situ saya ditimbali ke Jakarta tanggal berapa ya? Saya lupa. Saya di Jakarta selama 5 hari, 4 hari 3 malam. Di situ saya tidur hampir 30 menit tok. Karena ternyata di lapangan kita mendapatkan alhamdulillah 7 kelas. 7 ruang kelas. Yang bawah, pondasi bawah nanti adalah semuanya tanggung jawab sekolah. Next. Nah, ini dah Nyon Sewu, saya sampaikan desainnya. Ini desainnya, desain yang sudah kita fikskan nanti 4 lantai. Saya sudah mengurus sendiri ke PUPR, saya sudah mengurus semuanya, KKPR-nya sudah keluar. Alhamdulillah, demi menjaga nama baik Mujonta saya urus menika dengan bantuan Pak Wali Kota dan Pak Wawali. Kami kolaborasi terus-terusan, kami kawal terus-terusan untuk kemudian nanti tahap pertama ini baru sampai di sini dulu. 2 lantai ke atasnya nanti dulu ambegan dulu. Bu Vika anggarannya berapapun boten sah tanya, yang penting Bunda nanti bisa bayari SPP sama infak pembangunan DU itu udah lunas, saya sudah mengurangi sesek saya begitu. Nah ini nanti yang bikin kita langsung shock karena kita hanya diberikan waktu sampai dengan tanggal 5 Desember. Hadapi dengan senyuman karena saya yakin kalau niat kita baik Allah akan mudahkan begitu. Jadi anggaran total itu tembus sampai nanti lantai 3 akan kami jadikan ruang musola full. Ruang musola full. Jadi dari mulai dibangun dari yang tidak di konblok menika sampai ke sana nanti full. Kemudian semua material saya sudah ke Damri Jakarta kemarin sama ke Damri Jogja, saya juga sudah bertemu dengan yang pemilik tanah. Semua material nanti melalui Damri depan masuk ke material di sini. Kemudian siapa yang nanti akan menjadi pihak pengembang, kita tidak boleh borong, tetapi kita boleh menggunakan tenaga dari Universitas Ahmad Dahlan yang habis bangun museum di depan Muhammadiyah, Museum Muhammadiyah menika saat ini kebetulan baru bangun DPRD DIY. Nah ini yang membantu kita namanya Pak Hari. Ini beliau dari UGM. Insya Allah nanti akan membantu kita sampai gambar sampai macam-macam. Jadi seperti ini sekolah belum keluar sepersen pun. Nah ini saya menyampaikan solusinya. Saya tidak akan bersama tim tidak akan merombak 3 sekaligus tapi per kelas. Jadi mohon maaf nanti kalau 1A pindah dulu di perpustakaan, masuk lagi 1B masuk ke perpustakaan, 2A masuk ke perpustakaan, 2B masuk ke perpustakaan. Jadi yang terdampak adalah 1A, 1B dan 2B. Tenang mawon, dalam sudah skenariokan untuk protek supaya anak-anak nanti, karena yang direhab itu hanya lantai, kita ganti dengan
granit, kemudian atap sama nyuwun sewu karena anak kita itu kekuatannya super melebihi superhero. Pintunya itu sesasi jebol ping 3 ndak. Serap apa dinikmati wae. Paling Allah perjediat gitu ya paling ya. Ini enggak apa-apa. Jadi kita hadapi dengan senyuman, nanti kita akan ganti total. Atapnya nanti sudah Indomaret punya, Alfamart punya, lantainya nanti sudah granit. Kemudian kalau tahu gitu kemarin nggak saya keramik dindingnya, tapi ya nggak apa-apa karena skenario Allah itu terbaik. Nah, pokoknya skenario terbaik. Saya kirim foto itu belum ada keramik kan, jadi dekil banget begitu kan. Saya kirim ke Jakarta itu. Untuk kemudian kita udah koordinasi dengan dinas, sudah koordinasi dengan UGM dan sudah koordinasi dengan PDM, PWM. Alhamdulillah kita ada support dana, kita juga terus mencari dana ke sana ke sini untuk bisa melengkapi dan insya Allah nanti mudah-mudahan nggak sampai 2029 pembangunan 4 kelas ini sudah bisa berjalan dengan maksimal. Nanti di sana juga sudah ada jalan, jadi nanti kita bisa 2 arah dari sana sama dari sana. Kemarin dari PP Muhammadiyah sudah rawuh juga untuk melihat lokasi, konon katanya Damri mau dijual. Damri sana mau dijual, tapi ternyata bukan dijual, cuman disewakan 1 tahun 1 miliar. Sinten sing ajeng bayar monggo gitu ya. Jadi 7 ruang itu saya sampaikan, 5 ruang kelas baru, 1 adalah ruang inklusi, ukurannya sama dengan ruang kelas, yang 1 adalah ruangan besti saya, Usridwan. Ruang administrasi Pak Ahyar ini nanti sama Pak Ridwan, wah. Selamat pagi Bunda, gitu langsung kan, gitu ya. Nanti insya Allah desainnya seperti itu sudah kita komunikasikan. Ini tetap bisa dipakai sholat. Besok hari Sabtu sudah dipagar setinggi kurang lebih 3-4 meter supaya nanti tidak merusak joglo yang sudah dipasang. Us kok maju? Saya nggak tahu, saya juga megap-megap sekali, nggak bisa bayangin kalau habis bebasin lahan tiba-tiba disuruh tombok untuk bangun dan itu miliaran, tapi nggak apa-apa. Pokoknya dijalani aja dengan bahagia karena skenario Allah terbaik. Terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk supportnya. Mohon doanya semoga kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemudahan dan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di dunia pendidikan. Saya nderek anak-anak sholatnya, saya nderek anak-anak murojaahnya di rumah, monggo untuk bisa dikuatkan. Terkait dengan pembiayaan nanti silakan bisa bertemu dengan saya atau Uswahyu boleh, tapi yang jelas usaha dulu nah, pokoknya usaha dulu. Kita sama-sama kok ndak, kalau mau lihat stroke gaji saya juga boleh, silakan begitu. Boleh, pokoknya saya terbuka begitu. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf kalau saya slow respon. Insya Allah nanti kalau pas pegang begitu nanti saya bakal balas satu persatu dari bawah. Salam sayang untuk anak-anak kita. Tolong yang kelas 1-2 sudah dipegangi HP dianalisa lagi ndak? Kelas 1-2 banyak yang dipegangi HP dianalisa lagi terkait controllingnya. Kalau memang mampu saya samina wartokna, tapi kalau nggak mampu hati-hati. Kelas 6 anak-anakku belajar 4 jam, murojaahnya semangat lagi. Kamu calon anak-anak yang sukses dengan cara yang baik, anak-anak hebat dengan nanti kedepannya tidak hanya dunia saja tetapi akhirat. Sekarang yang mahal adalah karakter, kalian adalah bagian dari karakter generasi emas 2045 ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Terima kasih, salam sayang, salam cinta untuk anak-anak kita semuanya. Libur 2 hari, mudah-mudahan nanti bisa dimaksimalkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan kalau banyak kekurangan. Begitu hebatnya Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Jogokarian. Saya juga sering diajak bicara kalau malam hari, saya nggak tahu tidurnya jam berapa beliau. Ya, itu mari bunda-bunda ayah kita support selain dengan doa, berapapun adalah Allah yang tahu imbalannya. Semoga dilancarkan semuanya Uswika dan staf manajemen SD Muhammadiyah Jogokarian. Selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Jarod Wahyudi, Sarjana Hukum Master of Art. Selamat datang Bapak.
Terima kasih Usfika. Oke. Ibu adalah sekolah. Ibu adalah lembaga pendidikan pertama. Ibulah yang membekali anak sikap, watak, kepribadian, akhlak, iman, dan pemahaman bahwa dunia ini berkerikil dan kerikilnya dapat sering membuat si anak terjatuh. Ibu yang baik akan mempersiapkan anaknya menghadapi kerikil-kerikil itu agar ketajamannya tak membuat cedera hidup di dunia, apalagi cedera di akhirat. Kepada Ustadz Dr. Haji Jarot Wahyudi SHMA, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian ya, atau apa ini? Komite. Oh, pengajian rutin wali murid ya, wali murid. Alhamdulillah, perkenalkan dulu ya supaya kenal. Nama saya Jarot Wahyudi. Saya setiap hari mengajar di UIN Sunan Kalijogo di Fakultas Adab jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di samping itu saya juga aktif di Majelis Pendayagunaan Wakaf pimpinan wilayah Muhammadiyah yang kantornya di Gedong Kuning. Alhamdulillah, saya didhawuhi oleh Ibu Kepala Sekolah untuk silaturahmi ke sini sebenarnya untuk melihat lokasi yang mau dibangun. Untuk bisa diprogramkan namanya proyek wakaf melalui uang. Jadi membangun kelas, kemudian ada masjid atau musola yang nantinya kita usulkan, kita lelang kepada para wakif. Kepada para wakif yang alhamdulillah selama 3 tahun terakhir ini Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM-DIY sudah memfasilitasi pembangunan masjid dan kelas di beberapa tempat. Di antaranya ada SD Muhammadiyah Unggulan di Kerembangan di Kulon Progo. Kemudian di SD Muhammadiyah Unggulan di Patok. Proyeknya 8 kelas dan masjidnya sudah terbangun, 6 kelas sudah terbangun. Sekarang sedang mencari wakif untuk membangun 6 kelas berikutnya dan 6 kelas lagi di lantai 3. Kemudian ada juga yang sekarang sedang berjalan di SD Muhammadiyah Karangwaru. Ya, berupa masjid di lantai 2. Nah, oleh karena itu tema pengajian pada sore hari ini saya akan cerita yang ringan-ringan saja. Dan sudah jam 4:30 ya, jadi insya Allah tidak lama-lama. Biasanya kalau saya ngaji maksimum 20 menit saja. Karena lebih 20 menit itu lupa semua nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan satu surat pendek saja. Surat Ali Imran ayat 92. Ya. Nanti saya baca pelan-pelan, Bapak Ibu saya minta untuk mengikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sampun apal sedaya nggih? Nameng pendek kok, Bu. Boten dawa-dawa. Nggih. Lan tanalul birra artosipun artinya lan sekali-kali kamu tidak akan tanalu mendapatkan al birra kebaikan yang oleh mufasir diartikan surga ya. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan atau surga Allah hatta tungfiku sehingga kamu rela berinfak ya, mengeluarkan harta mimma tuhibbun ya, sebagian harta yang engkau cintai. Kira-kira apa Bapak Ibu, harta-harta yang dicintai itu misalnya contohnya apa? Yang disukai orang itu apa harta? Uang ya, uang. Napa meleh? Rumah, tanah, apalagi? Kendaraan, apalagi? Perhiasan, betul, apalagi? Nah, itu menurut ayat ini kita diminta untuk menginfakkan sebagian saja mimma tuhibbun dari harta yang kita cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in dan apapun yang kita infakkan sekecil apapun fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Dah, insyaallah nanti dibuka di rumah nggih. Nanti kalau saya jelaskan maghrib gak selesai. Surat napa wau? Ali Imran ayat 92. Mangkeh pun waos teng dalem nggih, diwaca. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menginspirasi para sahabat Nabi. Contohnya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu khalifah setelah siapa? Setelah Nabi wafat, khalifahnya Abu Bakar. Kemudian Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Nah, Umar bin Khattab itu suatu hari sowan Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya punya tanah yang sangat luas. Di atasnya tumbuh kebun kurma yang sangat lebat. Saya mau infakkan semua harta saya ini untuk perjuangan Islam. Kalau Bapak Ibu tindak haji, tindak umroh itu pernah berkunjung ke kebun kurma, itu diantaranya wakafnya Sayyidina Umar bin Khattab. Masuk kebun kurma. Ya. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Rasul menjawab, jawabannya bahasa Arab, ya, wong niku teng Arab kok. Ya. In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. In syi'ta jika engkau rela wahai Umar, jika engkau berkehendak wahai Umar, habbasta aslaha. Ya. Pokoknya ditahan. Maksudnya tanahnya ya. Jangan diwariskan, jangan dijual, jangan diberikan siapa-siapa. Habbasta itu artinya tanahnya dibiarkan, ditanami kurma. Wa tasaddaqta biha, sedekahkan buah kurmanya. Jadi tanahnya diwakafkan kalau bahasa sekarang ya. Dilepaskan dari hak milik pribadi menjadi milik Allah kalau wakaf itu. Yang manfaatnya untuk kemaslahatan umat, misalnya untuk bangun sekolahan, bangun masjid, bangun klinik, bangun joglo untuk pengajian ya.
Setiap kali kita wakaf dan wakafnya dimanfaatkan, maka pahalanya mengalir, namanya jariyah. Dari kata-kata jaro itu artinya mengalir. Nama saya Jarot ya. Kalau Jarot itu berarti tak, pakai tak itu berarti perempuan. Nah, jadi kalau saya mendekati wanita, wanitanya lari. Kira-kira begitu. Jarot itu artinya lari untuk perempuan. Kalau jaro yajri itu mengalir. Artinya pahalanya mengalir, ya, pahalanya mengalir. Misalnya nih Bapak Ibu di kampung bangun masjid atau di sini bangun sekolah, bangun kelas. Iuran masing-masing orang 1 meter. 1 meter sini berapa Bu? Oh 6 juta ya, kalau di kampung saya masih murah, saya di Berbah ya. Iuran lalu diwakafkan untuk bangun sekolahan, maka setiap kali tanah itu dimanfaatkan oleh siswa, oleh guru untuk belajar, maka pahalanya mengalir meskipun kita sudah wafat. Ya, meskipun kita sudah wafat. Ini diperkuat dengan hadis Nabi yang sangat populer, ya. Bapak Ibu sudah hafal pasti. Napa hadisnya kira-kira? Idza mata ba'nu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau kita nanti wafat, anak Adam wafat, terputus semuanya. Harta yang kita miliki nggak kita bawa mati. Ya, dah? Kendaraan yang bagus nggak kita bawa mati. Rumah yang besar nggak kita bawa mati. Keluarga nggak kita bawa mati. Perhiasan tadi Bu bilang perhiasan tidak kita bawa mati. Terputus. Kecuali 3 yang kita bawa sampai mati itu. Pertama apa? Sodakotin jariyatin, sedekah jariyah. Kita ada kota infak, kita masukkan 1.000, 2.000, 10.000 atau 100.000, itu yang sedekah mengalir itu, yang kita bawa mati. Sodakotin jariyatin. Kemudian sedekah jariyah apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau Bapak Ibu infak, uangnya dipakai untuk bangun kelas, bangun masjid, bangun perpustakaan, ruang guru dipakai terus. Maka sedekah itulah yang terus mengalir pahalanya untuk kita meskipun kita sudah wafat. Kemudian walatin sholihin yat'ulahu, anak-anak yang kita sekolahkan di sini diajari berdoa untuk orang tuanya. Jadi ibu yang sukses, bapak yang sukses, sekolah yang sukses adalah sekolah yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, dan anak kita kalau habis sholat berdoa untuk orang tuanya. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Putra putri bapak ibu kalau habis sholat berdoa itu apa tidak? Nah, kalau habis sholat kok berdoa itu atau setiap saat, maka bapak ibu itu sukses menjadi orang tua. Tetapi kalau anaknya hebat jadi orang tapi nggak pernah berdoa untuk orang tua, berarti kita belum sukses. Karena itu orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa mengajarkan anaknya berdoa untuk orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya sudah wafat. Mumpung panjenengan masih ada, mari kita ajari anak-anak kita berdoa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada ya? Ada apa tidak Bapak Ibu? Orang tua celaka gara-gara anaknya, ada nggak? Banyak. Kalau tidak salah tahun lalu ya, ada anaknya pejabat, nggak usah sebut namanya, di media sudah banyak ya toh. Gara-gara punya kasus, akhirnya harta orang tuanya terbongkar. Ternyata hartanya hasil apa? Hasil korupsi. Akibatnya apa? Gara-gara anak era isondungo malah nakal. Kemudian apa? Boroknya orang tua ketahuan semua. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih baik punya anak yang soleh, bisa berdoa, gitu kan? Karena itu bisa menyelamatkan orang tua. Karena itu Bapak Ibu memilih sekolah Islam, SD Muhammadiyah Karangkajen ya. Mana? Jogokarian, maaf ya. Terlalu banyak SD saya kunjungi.
Untung nggak salah Karangwaru atau Kerembangan atau Patuk. Oh masih sahabat kita kata Bu Vika. Nggak apa-apa, podo-podo SD ya. Nah ini, insya Allah anak-anak kita disekolahkan sekolah Islam itu investasi bagi orang tua. Pengalaman saya menjadi guru, menjadi dosen ya. Anak itu kalau sudah besar, wis terlanjur gede, diajarin dongo ki angel. Tapi kalau masih TK SD mudah diajar melekat di benaknya si anak ya. Karena itu setiap saat bisa disentuh. Nah, karena itu insya Allah kita menyekolahkan anak di sekolah Islam ini, sekolah Muhammadiyah ini investasi untuk orang tua, nggak rugi ya, nggak rugi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah menyampaikan, saya tidak lama-lama, saya mau cerita satu lagi aja ya, mudah-mudahan 5 menit selesai. Surat Ali Imran 92 tadi dan hadis Nabi tadi, ya hadis sahih tadi tentang wakaf tadi itu sudah diamalkan orang-orang Muslim, kaum muslimin muslimat sejak dulu sampai sekarang. Saya mau cerita yang saya alami baru aja di Jogja ya. Datang seorang ibu kepada kami, saya nggak usah sebutkan namanya. Ibu ini barusan ditinggal wafat suaminya. Suaminya meninggal di PKU. Segera setelah suaminya wafat, ibu itu datang ke kantor kami, kantor wakaf di Gedung Kuning. Pak Jarot, izin saya mau menyampaikan wasiat suami. Napa niku Bu wasiate kula wacake nggih? Nggih Bu, diwacake. Istriku, nanti kalau saya sudah wafat, tolong 3 harta yang kita miliki itu diwakafkan kepada Nadir Muhammadiyah. Nadir itu pengelola. Yang pertama, tanah seluas 500 meter letaknya di Merbah. Di belakang restonya Mbah Wanto itu ya, ada tanah sawah. Tolong nanti diwakafkan untuk rumah yatim. Yang kedua, tanah di Piyungan. Deket SD Muhammadiyah, napa niku Bu? Sing cedak Kitfan niku lho, Tan Kitfan SD Muhammadiyah. Nama daerahnya itu apa saya lupa. Pokoknya dekat pom bensin ke selatan itu diwakafkan untuk sekolah Muhammadiyah. Yang ketiga, dan yang membuat saya terharu, luasnya 600 meter yang di Piyungan tadi ya. Yang ketiga, rumah yang kamu tempati itu besok kalau kamu wafat diwakafkan pada Muhammadiyah untuk kantor Aisyah. 3 hartanya yang sangat berharga. Sebenarnya mereka punya harta lebih dari itu, tapi sebagian hartanya yang 3 tadi diwasiatkan. Saya tanya, Ibu punya putra? Punya. Taren dulu Bu sama putranya, karena tidak boleh mewakafkan semua harta. Dalam Islam tidak boleh. Kita memberikan semua harta kita untuk perjuangan Islam atau Muhammadiyah, tidak boleh. Yang boleh diberikan hanya 1/3. Yang 2/3 menjadi hak milik ahli waris. Jadi Islam itu bagus, karena apa? Melindungi hak ahli waris, tidak boleh. Ya. Setelah pengajian nanti jangan sampai, Pak saya mau wakafkan semuanya. Ya, jangan, tidak boleh. Saya tanya dulu mana ahli warisnya. Anaknya di Solo, saya tanya, Mbak, bener enggak ini wasiat ini kalau dijalankan apakah panjenengan ikhlas? Niku kagungane ibu Pak, kula pun untuk bagian kia Mbak, alhamdulillah ikhlas diwakafkan kepada Muhammadiyah untuk kepentingan tadi. Alhamdulillah, anaknya cuma 1 ya, sudah mapan, sudah punya bagian sendiri. Nah akhirnya kita proses. Ya, hanya memang repot kalau di Merbah itu mau dibangun rumah yatim, sebelahnya ada rumah yatim, izinnya susah, yatimnya rong karuan ono, sing ngelola ya sapa, duitnya saka ngendi, gitu. Kerepotan saya sebagai nadir. Akhirnya saya matur ke ibu, Bu, boleh enggak tanahnya dijual saja, uang hasil penjualan tinggu bangun masjid neng rumah yatim neng Kulon Progo, namanya rumah yatim Ahmad Dahlan. Ahli warisnya boleh, Ibu boleh. Kalau almarhum nggak bisa ditanya ya Bu, nggak bisa kalau saya tanya ya. Almarhum saya mau minta izin, nggak boleh, yang minta izin pada istrinya. Ya, akhirnya ibu itu asal untuk rumah yatim boleh. Kita jual
laku 550 juta, kita pakai bangun masjid, masjidnya dibangun 1,2 miliar, yang sisanya wakaf dari masyarakat. Alhamdulillah. Selama masjid itu dipakai, maka almarhum yang sudah meninggal tadi dan keluarganya mendapat amal jariyah dari Allah Subhanahu wa taala dan di tempat yang terbaik. Yang di Piyungan kita jual juga di Dum-Dum, satu untuk sekian 100 juta untuk patok, yang sekian di SD Muhammadiyah di Piyungan itu, yang lainnya SD Wirokerten, MBS Wirokerten. Wirokerten mana? Kota Gede ya, daerah Kota Gede ini. Nah, yang belum kita proses rumah yang ditempati karena wasiatnya apa? Nanti beralih diwakafkan setelah ibunya wafat. Ibunya masih seger buger. Sudah pesan sama saya, engkau nek aku ada tanda-tanda mau wafat dirawat lho Pak. Oh nggih. Engko omahe wis tak kene Muhammadiyah wis dienggo apa monggo sesuai wasiatnya Bapak untuk kantor Aisyah. Siap Ibu. Yang seperti itu banyak ibu-ibu. 2 tahun yang lalu bule baru masuk Islam orang Belanda nikah sama orang Indonesia. Istrinya meninggal, tinggal suaminya usianya sudah 83 tahun, mewakafkan hartanya semua sak mobil-mobilnya kepada Muhammadiyah. Tinggo panti jompo, panti lansia, bukan jompo, panti lansia untuk orang tua yang sudah tidak punya anak. Hartanya lumayan, rumahnya itu senilai 3 miliar ya, itu diberikan kepada kita untuk kita jadikan rumah panti lansia. Jadi Bapak Ibu sekalian, surat Ali Imran 92 tadi sudah banyak diamalkan. Nah, bagaimana kita? Apakah kita harus kaya dulu untuk wakaf? Tidak. Sekarang wakaf Rp1 pun bisa, Rp100 bisa, Rp10.000 bisa, ya, Rp100.000 boleh. Kalau pengen dapat sertifikat, wakafnya namanya 1 juta, nanti dapat sertifikat wakaf. Insya Allah tidak perlu nunggu kaya raya dulu, ya. Misalnya ibu mau wakaf ini ya, saya wakaf kelas tapi nggak utuh, mungkin hanya 2 meter tembok saja. Berapa harganya tembok Bu? Bisa. Nanti diberi sertifikat oleh kantor kami, ya, kantor wakaf Muhammadiyah. Sertifikat wakaf melalui uang, nilainya mungkin 1 juta, atau hanya 500 atau 100.000. Nanti diberikan bukti wakaf. Nah, selama tembok itu dipakai untuk sekolah, sekolahnya masih dipakai, amal jariahnya mengalir terus. Nah, karena itu mekanismenya namanya Bu Vika, namanya wakaf melalui uang. Itu yang sekarang sedang kita programkan untuk patok, ya. Sekarang sedang kita iklan di CIC, sekarang sedang ada festival MCE ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat pameran itu, dan di sana ada counter kita ya dengan Bank Indonesia dan BPD Syariah. Kita sedang mengiklankan SD Muhammadiyah Patok. Sini belum saya iklankan karena saya baru sowan sekarang. Insya Allah berikutnya ya. Yang kedua, insya Allah nanti kita usulkan ya Bu di sini untuk masjidnya dan kelasnya nanti juga akan kita iklankan, kita lelangkan ke wakif-wakif di negara lain ya, negara-negara Islam. Kami punya kenalan baik ya dengan orang-orang di luar sana yang alhamdulillah sudah lebih dari 20 masjid dan kelas dibangun melalui wakaf. Yang di Karangwaru itu alhamdulillah nilainya sekitar 900 ya Bu ya, 900 juta dari wakif, satu orang saja, namanya Syekh Soleh ya. Orang Saudi tapi punya usaha di Turki ya, pengusaha kebun kurma ya, alhamdulillah. Nah, ini kita mohon doanya Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti ya silaturahmi kami ke sini ini membuka jalan ya. Doa Bapak Ibu, siapa tahu kemudian nanti akan kita sampaikan gambar-gambarnya ya, program-programnya. Kemudian siapa tahu nanti nyantel ya. Biasanya antrinya panjang ya, antrinya panjang. Dan lama itu, yang tempatnya Bu Yuli di Karangwaru itu nunggunya hampir 2 tahun baru dapat ya. Tapi sekali dapat langsung 900 juta. Tapi nunggunya lama ya, karena dilelangkan di grup-grup wakif itu. Setelah itu ada yang nyantol. Yang barusan juga berhasil itu SMP Muhammadiyah di mana itu? Pleret Bu, MBS Pleret. Ya, 3 kelas sama 1 masjid ya, nilainya sekitar 2 miliar. Itu yang wakif itu sedang sakit di rumah sakit di Jeddah ya.
ya ibu-ibu itu sakit ya, Sayyidah Aisyah namanya. Sayyidah Aisyah itu punya harta, dia sakit kanker di rumah sakit Ibu. Kemudian dia bilang, saya ingin harta ini saya bawa mati. Karena itu tolong cari sekolah di Indonesia yang butuh masjid dan kelas. Dicarilah ketemu dengan kami, kita arahkan ke Pleret. Akhirnya di sana minta didoakan santri-santrinya sama murid-muridnya. Kita doa bersama, muridnya berdoa. Alhamdulillah setelah wakaf bangunan hampir selesai, beliau sehat walafiat. Jadi ternyata sedekah atau wakaf itu bisa menyembuhkan penyakit yang oleh dokter dikatakan sangat keras penyakitnya, kanker ya. Alhamdulillah bisa sembuh. Tapi akhirnya setelah selesai saat peresmian, nah beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ya, beliau sudah menunaikan kewajibannya ya. Sehingga hartanya betul di bawah mati. Cita-citanya kan memberikan harta di bawah mati ya. Nah, setelah diwakafkan beliau wafat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pengenalan pertama mengenai wakaf. Mudah-mudahan selama hidup paling enggak kita pernah berwakaf ya. Berapapun diniati wakaf. Nah, gitu ya. Bedanya sama zakat apa? Kalau zakat uang yang diberikan harus segera dibagi 8 asnaf ya. Fakir, miskin. Tapi kalau wakaf harus abadi. Nah, harta yang kita berikan itu untuk sesuatu yang abadi. Ya, seperti sekolahan, klinik, rumah sakit, masjid itu tidak boleh dipakai konsumtif habis. Kalau wakaf itu abadi, bedanya di situ. Begitu saya kira, mudah-mudahan yang sedikit ada hikmahnya. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Semoga inspirasi ini menginspirasi kita untuk nyengkuyung program sekolah SD Muhammadiyah Jogokarian. Mohon maaf Ustadz untuk memberkahi acara pada hari ini dengan kerendahan hati. Kami mohon Ustadz untuk memimpin doa. Bapak Ibu, sesuai dengan permintaan MC, marilah setelah pengajian ini kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita sore hari ini diamini oleh para malaikat, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dari kita semua, Bapak Ibu sekeluarga dikabulkan Allah, cita-cita tercapai, sehat walafiat. Dan hajat dari sekolah ini, SD ini dikabulkan Allah, membangun seperti yang sudah direncanakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'atuna. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairi. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah nasib kami di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat hidup kami sementara. Ya Allah, perbaikilah nasib kami di alam barzah nanti. Karena disitulah kami semua akan dimakamkan. Akan menunggu masa akhir tiba. Ya Allah, perbaikilah nasib kami nanti di akhirat. Dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami, dosa anak-anak cucu kami ya Allah. Sehingga saat kami menghadap-Mu, menghadap dalam keadaan yang terbaik atau husnul khatimah, dan mendapat tempat yang terbaik di akhirat nanti ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli syarrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la maridan illa syafaita wa la hamman la farasta wa la aiban illa satarta
wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami memiliki dosa yang tidak Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah semua cita-cita kami, keinginan kami selama di dunia ini, dan cita-cita kami untuk akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah anak-anak didik kami, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa memimpin umat di masa yang akan datang ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah kami semua ya Allah, lahir batin. Ya Allah, sehatkanlah kami semua ya Allah, sehat badan kami, jasad kami, batin kami, spiritual kami ya Allah. Ya Allah, semoga makin tambah umur ini makin dekat kepadamu ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkayalah kami semua dengan ilmu pengetahuan agama ya Allah. Ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan kami di dunia dan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ya Allah, Engkau bimbing kami supaya kami bisa hidup bahagia ya Allah di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Jarod Wahyudi Esa MA atas tausiahnya yang bermanfaat buat kami. Semoga doa dan kami panjatkan membuka hati kami semua, membuka rizki kami semua untuk mempermudah jalan kami beribadah di dunia dan di akhirat. Acara selanjutnya yaitu sampailah ke penghujung. Yang pertama, sebelum kami tutup, kami sampaikan infak pada sore ini terkumpul Rp580.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah meluangkan rizkinya untuk infak pada sore ini. Oh, ada revisi. Alhamdulillah, berapa Us? 1.300.000. Dalam sekian detik naiknya separuh ya bunda. Terima kasih, jazakillah khairan kasira ya Allah. Demikian mudahnya doa tadi sehingga jumlahnya berlipat ganda dari 580 menjadi 1.303.000. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu tadi ada titipan dari Ibu Kepala Sekolah, ayah bunda. Apabila ada pertanyaan terkait dengan program sekolah, sekolah sangat terbuka sekali, baik itu lewat paguyuban. Monggo Ibu Ketua KPK, mohon maaf, nanti kalau saya ngomong KPK terus pemberantasan korupsi bukan nggih? Ketua Paguyuban SD Muhammadiyah Mojonta, insya Allah siap menampung aspirasi panjenengan, tapi memang terbuka itu boleh, asalkan ada dasarnya. Mari kita bersama-sama, mohon izin, mungkin saya kenal sama Uspika lama, tapi saya bersyukur bahwa generasi yang diciptakan Muhammadiyah ini nanti akan kami temu di dewasanya. Kami yang senang gitu, karena pondasinya sudah luar biasa bersama bunda-bunda, sesuai dengan topik kita hari ini, tema kita hari ini yaitu surga rumah tangga dimulai dari senyum ibu. Tadi yang disampaikan saya izin untuk merangkum bahwa perlu yang kita koreksi terkait dengan program sekolah dan evaluasi perbaikan bersama. Kalau salah nanti mohon dibenerke nggih. Yang pertama yaitu terkait dengan ibadah anak-anak. Mari kita sama-sama, mungkin kelas 6 ini berjalan tadi kok disanjung-sanjung terus, semoga jadi doa malaikatnya tadi mengamini. Kami pun juga tertatih-tatih sebenarnya, tapi alhamdulillah ada bunda di kelas kami itu yang dengan rela menyempatkan waktunya, malah menawarkan diri begitu.
Jadi bunda-bunda, ayo murojaah, siapa yang mau free. Nah seperti itu. Masya Allah, itulah tabungan beliau dengan keikhlasannya. Kami memang setiap hari Sabtu itu murojaah. Apalagi besok program sekolah itu kelas 6, mohon doanya ya Bunda. Saya tidak tahu nanti kami ini kelas 6 apakah nanti di semester depan punya giliran pengajian atau tidak. Kami mohon doa restunya bahwa kelas 6 nanti bisa menghasilkan nilai hasil baik karakter maupun nilai nominal sesuai dengan cita-cita kami, bisa mengharumkan nama baik Mujonta dan kami sebagai keluarga yang menitipkan di SD Mujonta ini. Besar harapan kami, memang mohon keikhlasannya bunda-bunda dan ayah mendoakan anak-anak kami yang sudah berjalan ini dengan tertatih-tatih. Memang kami pun sedikit berbagi saja untuk kelas 6 ini, mungkin dikatakan vokal-vokal, tapi terkait program bagaimana peningkatan kecerdasan akhlak dan akidah anak itu penting. Karena nanti kalau akidah sama akhlaknya itu sudah baik, pelajaran apapun itu seperti kita makan agar-agar. Itu dari sampai nanti kuliah mungkin sama. Nggih, Ustadz nggih. Karena Ustadz udah di UIN, jadi nanti berjalannya pasti akan gampang. Matematika sesulit apapun, bahasa Inggris sesulit apapun, tapi namanya akidah akhlak baik dari awal, insya Allah seperti agar-agar kita makan. Jangan paksa anak untuk mengerti kalau kita tidak bisa jadi cermin anak. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari Ustazah Vika tadi, yang berapi-api menjadikan anak Mujonta berkarakter tetapi juga bernilai di dunia selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya banyak salah, sebelum saya tutup, kami berdua banyak salah kata, mohon dimaafkan dalam menghantarkan acara pengajian bulanan rutin SD Mujonta sore ini. Mohon ikhlas lahir dan batinnya. Dari saya tutup dulu, nanti